Jangan katakan Anda tua. Jangan katakan Anda tidak bisa. Jangan katakan Anda miskin. Jangan katakan Anda tidak bisa apa-apa. Tuhan panggil Anda. Pokoknya Anda. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sejauh demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Shalom. Oras. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya masih ingat waktu kami belajar bersama Bapak Lukas. Betul-betul saya ingat betul waktu dia menyampaikan supaya menyampaikan Injil itu, kabar baik itu sebagai gaya hidup. Dia katakan betapa perlunya kita memiliki kepekaan, khususnya dalam masa krisis, dalam masa ada ancaman-ancaman, umpamanya karena bencana alam, karena adanya tabrakan maut, adanya sakit penyakit, adanya orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan ancaman-ancaman lainnya. Karena di saat ada krisis ancaman, di situ pasti ada apa? Peluang. Di saat ada kesempitan, di situ pasti ada apa? Kesempatan. Sempit, sempat. Begitu kira-kira. Dan waktu Jeminar Hagai Indonesia, Senin lalu Pak Arlen juga mengungkapkan bahwa masa krisis saat ini di mana COVID-19 merebak di seluruh dunia, kita bisa menjadi berkat. Bisa memberitakan Injil bagi banyak orang. Memang saudaraku betul. Karena saat ini banyak orang mengalami ketidakpastian. Pekerjaan hilang, ekonomi anjlok, takut tertular. Makanya banyak orang di rumah saja. Masa depan anak-anak begitu sulit. Pokoknya ada banyak orang mengalami kebingungan dan ketidakpastian. Dan disitulah kita saudara-saudara yang percaya kepada Yesus menjadi berkat. Melayani dengan sungguh. Sekali lagi menjadi berkat. Memberikan kepastian di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengampunan, ada kepastian, ada pemeliharaan, ada berkat-berkat yang sangat luar biasa. Saudaraku, saya juga mengalaminya. Waktu COVID ini,
Ya, waktu pelayanan juga sudah mulai juga berkurang. Ya, kami digerakkan satu keluarga untuk membuat YouTube. Dan puji Tuhan, walaupun saya sudah tua, walaupun sebenarnya tidak begitu pintar dalam membuat video-video, apalagi begitu khawatir, takut saat-saat saya berkhotbah seperti ini, karena ingatan kadang-kadang sudah mulai ya hilang. Tapi puji Tuhan saudaraku, ya kami bisa merekam video ini, merekam khotbah ini, khususnya khotbah tentang keluarga, karena anak-anak juga ikut mendukung. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menjadi berkat lewat video ini kepada banyak orang yang mendengarkannya, kepada keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan supaya memiliki kepastian, keteguhan iman di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, setiap kita, setiap gereja sebenarnya Tuhan panggil untuk menjadi berkat bagi segala kaum, untuk banyak orang. Mari kita simak apa syarat-syaratnya. Yang pertama, kita harus beriman bahwa kita dipanggil Tuhan dengan pasti untuk menjadi berkat. Sekali lagi, ada panggilan yang pasti bahwa kita akan menjadi berkat. Inilah yang dialami oleh Abraham. Dalam ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara perhatikan bahwa Tuhanlah yang memanggil Abraham dari keluarganya, dari bangsanya, dari kehidupannya yang lama, yang selama ini belum mengenal Tuhan karena di sana ada penyembahan dewa bulan. Tapi secara khusus itu luar biasa, karena anugerahnya, karena kasih setianya, karena Tuhan betul-betul memberikan yang terbaik buat Abraham, keluarganya, sehingga Tuhan memanggil dia. Sama persis, karena mungkin kita berpikir, apa hubungan Abraham dengan kita orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang ada di tanah Batak ini, apa hubungannya? Bukankah hanya orang-orang Israel yang merupakan keturunan daripada Abraham? Secara jelas firman Tuhan katakan dalam Galatia 3 ayat 7 sampai ayat 9. Mari kita perhatikan bersama. Galatia 3 ayat 7 sampai ayat 9. Firman Tuhan katakan apa? Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, sekali lagi mereka berarti kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang telah bertobat, yang telah diselamatkan, diampuni oleh Yesus dosa-dosanya. Kita ini dikatakan sini secara jelas, mereka itulah, kita inilah anak-anak Abraham. Berarti orang yang beriman kepada Yesus adalah apa? Anak-anak Abraham. Berarti kita, Tuhan panggil nama kita menjadi apa? Anak-anak Abraham. Ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, jelas. Dan ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, berarti orang Batak, orang Jawa, orang Angkola, orang Cina, orang Jerman, dan seluruh dunia ini, orang Manado, orang Timur, semuanya Tuhan panggil. Dikatakan sini yang bukan Yahudi, bahwa Allah membenarkan orang-orang ini karena apa? Karena iman. Sekali lagi, karena iman Tuhan membenarkan. Dan ayat yang ke-9, jadi mereka yang hidup dari iman, sekali lagi kita yang hidup dari iman, ya, kitalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Sekali lagi, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham beriman kepada Tuhan, maka dia diberkati. Kita juga orang-orang beriman kepada Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, itu juga menjadi anak-anak Abraham dan diberkati oleh Tuhan. Dan memang itulah janji Tuhan dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga ini. Secara jelas jika Abraham sedia mau memilih untuk panggilan Tuhan itu, sama kita mau memilih panggilan itu. Dikatakan di sini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Luar biasa saudara. Inilah janji berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang beriman kepada Tuhan. Inilah janji Allah kepada Abraham. Dan sebagai Bapa kita, orang-orang beriman,
Bapak orang yang percaya kepada Yesus adalah Abraham juga. Kita apa? Akan diberkati. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saya mengungkapkan saudaraku, Tuhan betul-betul mau memberkati Anda. Sekali lagi, Tuhan rindu memberkati Anda, memberkati keluarga Anda, siapapun Anda. Asal apa tadi? Beriman. Tidak hanya itu, secara jelas aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tidak hanya itu saudaraku, membuat namamu masyhur. Luar biasa berkat Tuhan yang akan kita terima sebagai orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Karena kita juga mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ini panggilannya, tapi ini juga janjinya bagi kita yang percaya. Saudaraku, tidak hanya itu, ada perlindungan Tuhan atas janji berkatnya bagi kita. Secara jelas dikatakan di sini tadi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Karena melalui orang-orang yang senang, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang menerima berkat-berkat kita, orang-orang yang juga mau menolong kita, mau melakukan sesuatu buat kita, Tuhan akan berkati. Tapi sebaliknya, Tuhan juga akan mengutuk, membuat masalah kepada orang-orang yang menjamah biji matanya. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah permata Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Maka Tuhan bertanggung jawab terhadap kita. Untuk apa? Untuk memberkati orang yang memberkati kita. Tapi juga mengutuk orang yang mengutuk kita. Makanya jangan takut saudaraku dalam hidup ini. Karena dia akan menyertaimu sebagai biji matamu. Dia akan menolong, menopang, meneguhkan, menguatkan, memberikan yang terbaik bagimu. Saat Anda percaya. Karena ada janji pemeliharaan Tuhan. Untuk apa saudara kita diberkati? Ini yang terpenting. Kenapa Tuhan mau memberkati hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Dengan caranya, dengan hidupnya, dengan segala yang ada pada Tuhan untuk memberkati kita. Kenapa? Dikatakan secara jelas di sini ayat 2 yang terakhir. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 terakhir. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa saudara. Rupanya Tuhan memberkati keluarga kita. Nama kita masyhur. Dan Tuhan memberikan yang terbaik, memelihara, menjaga kita. Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Membuat mujizat-mujizatnya dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat karena hidup kita, karena pelayanan kita, karena perbuatan baik kita, karena kemurahan hati kita, karena kita memberitakan Injil, karena kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ini tugas yang sangat luar biasa. Makanya Tuhan mengutus gerejanya, mengutus orang-orang yang percaya dan keluarganya untuk keluar dari zona keluarganya, zona amannya, dari kehidupan yang duniawi yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dari keegoisannya. Untuk apa? Untuk melayani. Kalau tidak saudaraku, Tuhan tidak akan memberkati kita. Sekali lagi Tuhan rindu memberkati kita, tapi juga supaya apa? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi seluruh kaum, bagi banyak orang. Saudaraku, perhatikan. Kenapa kita mengalami berkat Tuhan? Percaya kepada Yesus sekarang ini. Karena ada orang Eropa, Jerman, Belanda. Karena ada orang Inggris datang ke Indonesia. Walaupun ada kesulitan transportasi, kesulitan dana, kesulitan bahasa, kesulitan banyak hal. Tetapi karena mereka mau meyakini, mengimani janji Tuhan, panggilan Tuhan secara jelas. Mereka mau menerobos itu. Supaya menjadi berkat bagi tanah Batak, tanah Jawa, dan juga tanah Papua, dan seluruh orang-orang di Indonesia ini. Supaya melaluinya kita boleh juga diberkati. Supaya kita apa? Menjadi berkat, jadi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, inilah yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Supaya kita boleh menjadi berkat. Makanya jangan timbun-timbun hartamu. Jangan timbun-timbun kemampuanmu, kehebatanmu. Jangan. Kalau Anda merasa tidak bisa, ada 3D itu, saya sudah sampaikan. Doa, Anda bisa berdoa untuk orang-orang yang di sekitar Anda. Untuk orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Untuk orang-orang yang betul-betul sulit dihadapi. Berdoalah. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para penginjil. Juga apa? Dana.
Berdoalah supaya danamu yang sedikit itu, yang banyak itu, yang diberkati oleh Tuhan itu. Supaya apa? Supaya menyalurkannya. Supaya banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan lewat apa? Lewat dana, hartamu, rumahmu, segala yang ada padamu. Tapi juga yang ketiga D, apa itu? Daya hidupmu. Karunia-karunia yang Tuhan berikan bagimu. Kemampuanmu. Supaya Tuhan pakai untuk menjadi apa? Berkat bagi banyak orang. Mari kita gunakan doa, dana, daya. Sekali lagi, doa, daya, dana. Supaya banyak orang mengalami berkat. Jangan hanya untuk dirimu. Jangan hanya untuk kehidupanmu. Jangan hanya untuk keluargamu. Jangan hanya untuk gerejamu. Bisa saja orang sekarang ini mau membangun gereja besar-besar. Hebat-hebat. Tapi tidak peduli penginjilan, pemuridan. Makanya tidak berkembang. Banyak pertentangan. Banyak perselisihan. Banyak hal yang membuat akhirnya gereja tidak bisa menjadi berkat, kurus kering. Tapi kalau kita gunakan berkat-berkat Tuhan lewat doa, daya dan dana, kita akan Tuhan berkati berlipat ganda. Karena Dia berjanji untuk memberkati kita supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Abraham? Tadi yang pertama, jelas panggilan Tuhan bagi setiap kita, umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai keluarga Tuhan. Yang kedua, ada janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, berkati keluarga kita, kaum keluarga kita. Tuhan juga menyertai, bahkan memberikan nama kita masyhur. Ada janji pemeliharaan Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati, mengutuk orang-orang yang mengutuk kita. Itu artinya dipelihara sebagai biji mata Allah. Untuk menjadi apa? Berkat. Luar biasanya saudaraku, firman Tuhan ayat yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Oh, inilah yang luar biasa. Ada ketaatan penuh ya, atas perintah Tuhan. Sebagai orang yang mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan, dia taat melakukannya. Dan memang akhirnya Tuhan memberkatinya. Betapa rindunya Tuhan juga supaya kita taat akan firman Tuhan. Karena saudaraku, orang-orang yang mengasihi Tuhan sebagaimana diungkapkan dalam 1 Yohanes 2, orang-orang yang mengasihi Tuhanlah yang mau betul-betul juga apa? Mau melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Saya percaya Anda orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengenal suara Tuhan. Untuk itu apa? Taatlah kepada firman Tuhan. Jadi berkatlah, sungguh-sungguhlah bersukacita melayani Tuhan dengan talenta, dengan apapun yang ada pada Anda. Supaya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang saya lihat di sini, yang sangat luar biasa, dalam ayat 4, akhir dikatakan Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Baru mau berangkat loh. Dia sudah berumur berapa? 75 tahun. Saya sudah tua ya, rambut saya sekarang udah 3 warna ya. Ada putih, ada hitam, tapi juga ada kemerah-merahan karena dicat. Ya, dulu istri saya katakan rambut saya tebal ya. Itu artinya apa? Ya sudah saya makin tua. Waktu kami juga habis rekaman seperti ini ya, kami juga pergi pamannya melayani, pergi untuk melakukan sesuatu, pulang ke rumah, aduh sudah rasa capek saudara. Tapi hebatnya, sekali lagi hebatnya, Tuhan mau pakai orang-orang yang tua juga ya. Tapi juga Tuhan mau pakai yang kecil. Makanya ada apa? Kids Evangelism Explosion, anak-anak sekolah minggu. Dan mereka menjadi berkat yang sangat luar biasa, memberitakan Injil kepada orang tuanya, kepada kakak abangnya, kepada teman-temannya, kepada opungnya, dan juga kepada banyak orang. Juga ada EE4G untuk yang remaja dan pemuda. Luar biasa saudaraku. Mereka diperlengkapi dan dilatih menjadi berkat bagi sesamanya, bagi orang tuanya, dan bagi banyak orang. Makanya banyak orang muda sekarang terpanggil untuk apa? Memberitakan Injil lewat apa? Lewat gadget, lewat ini itu, IT. Hebat, Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Mengajari orang tuanya supaya pintar memakai HP. Luar biasa saudara. Tapi juga ada EE dewasa seperti kita ini, diperlengkapi untuk mengabarkan Injil secara praktis dengan mudah. Ada Hagai Institute supaya kita punya apa? Integritas, memiliki kemampuan yang luar biasa dan semangat untuk menginjili, untuk mencapai banyak orang, supaya keuangan kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa saudaraku. Mari kita menyadari ya, siapapun, kaya miskin, tua muda, dan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan sakit, Tuhan mau pakai apa? Menjadi berkat. Ya.
Abraham sudah berumur berapa? 75 tahun. Ada satu lagi tokoh yang luar biasa, namanya Musa. Umur 40 tahun. Kedudukannya anak Firaun loh. Kaya, hebat, tangguh, luar biasa. Ya kuat, sanggup membunuh 2 orang sekaligus. Tapi Tuhan tidak pakai. Justru diusir ke padang gurun. Tapi saat dia berumur berapa? 80 tahun. Sudah berkeluarga. Tuhan pakai dia menjadi berkat, mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan. Menolong orang Israel dari kehidupan yang betul-betul sulit menjadi berkat berkelimpahan bagi bangsa Israel. Saudaraku, jangan katakan Anda tua. Jangan katakan Anda tidak bisa. Jangan katakan Anda miskin. Jangan katakan Anda tidak bisa apa-apa. Tuhan panggil Anda. Pokoknya Anda mau berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak cara dari Tuhan kita untuk memberkati Anda. Sekali lagi katakan, ada banyak cara yang Tuhan akan pakai untuk memberkati Anda, memperlengkapi Anda. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Saudaraku, saya ingat dulu waktu saya melayani Jakarta. Ada teman saya yang mayor. Ya, waktu itu dia sakit-sakitan dulu. Juga sudah sakit ginjal. Dia katakan, saya sudah lemah Pak Pendeta. Tapi luar biasa, justru waktu saya sakit, dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat ya. Justru di sana saya boleh menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan akan pengampunan Yesus, kepastian dari Yesus. Sehingga dia sangat sukacita walaupun sakit, kadang-kadang harus berulang-ulang ke rumah sakit. Tapi di sana dia justru menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan katakan Anda sakit, jangan katakan Anda lemah, jangan katakan Anda tidak bisa. Tuhan dengan caranya pasti memberkati Anda jika Anda seperti Abraham. Lalu pergilah, taat, keluar dari zonanya, dari kehidupannya, dari ketidakpercayaannya, keluar supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir dalam ayat 7 firman Tuhan katakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Saudara perhatikan ini, aku akan memberikan negeri ini kepada siapa? Keturunannya, padahal dia sudah berumur berapa? 75 tahun. Dan Tuhan berjanji, pasti dia tepati. Betul. Tapi yang luar biasa, apa Abraham lakukan di sini? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 2 kali Tuhan menyapa Abraham. Dan saudara perhatikan, Abraham langsung membuat mezbah. Dia berjumpa dengan Tuhan. Saya mengungkapkan supaya kita terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat berkelimpahan bagi banyak orang. Hubungan kita yang intim dengan Tuhan harus kita lakukan hari lepas hari. Kita harus mendengarkan sabda Tuhan, tuntunan Tuhan hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan. Dan melaluinya apa? Kita senang menjadi berkat, melayani dengan sukacita, melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan rindukan bagimu. Jangan pernah tidak bermezbah keluarga, tidak beribadah, tidak berdoa. Mari kita rajin berdoa. Mari kita rajin menggali firman Tuhan. Mari kita hidup dengan firman Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengadakan mezbah keluarga. Supaya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga tetap terjaga, intim. Supaya kita diberkati Tuhan dan menjadi apa? Berkat bagi banyak orang. Saya percaya saat ini Anda sudah meyakini panggilanmu. Ya, bahwa Anda ikut juga dipanggil Tuhan untuk terlibat menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Anda meyakini bahwa Anda pasti Tuhan berkati. Ya, keturunanmu juga pasti Tuhan berkati. Tidak hanya itu saudaraku, hidupmu juga pasti diberkati. Namamu menjadi mazmur, dicatat di sorga. Tidak hanya itu saudaraku, ada janji pemeliharaan Tuhan seperti biji matanya. Tuhan memberkati orang yang memberkatimu, tapi Tuhan akan mengutuki orang yang mengutukimu. Tidak hanya itu, sehingga Anda sekarang percaya bahwa Anda Tuhan mau pakai menjadi apa? Berkat bagi banyak orang. Bagi banyak suku. Segala suku di bumi ini Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau memakai talentamu, kehebatanmu. Tuhan mau pakai segala sesuatu yang ada padamu. Saya bertemu dengan orang-orang yang tua, luar biasa. Mereka Tuhan pakai menjadi berkat. Baik di EE, baik di Haga Institute, baik di yayasan-yayasan, baik di mana-mana. Luar biasa. Mereka menyerahkan hidupnya menjadi berkat. Waktu saya ke sekolah dulu, ada yang sudah berumur 65 tahun dari Jambi, 2 orang. Tapi Tuhan pakai mereka menjadi berkat
Justru mereka sudah pensiun, sudah ubanan, sudah tua, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan katakan Anda tidak bisa, Anda pasti bisa. Itu mari buat hubungan yang intim hari demi hari dengan Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui doa, melalui mesbah keluarga. Supaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian. Mari kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.